dipojokkan seperti itu, kita juga akan sedih. Ya, jadi begitu. Oleh karena itu sosialnya yang seperti ini penting sekali. Kita selalu membangun hubungan. Silaturahmi di dalam agama kita. Kalau mau panjang umur, bersilaturahmi. Saya berpikir-pikir mungkin bersilaturahmi panjang umur. Akhirnya saya berpikir benar. Kenapa? Kalau kita datang ke sebuah kelompok gini, kita semua senang, pasti ini, ya, kita itu menjadi senang juga. Orang senang terus sakitnya hilang. Biarlah sakit dari baju dada. Ya, itu perasaan saya. Saya melahirkan 30 hari saya berkeluar. Karena di rumah nggak sakit-sakit, dibilang sama suami, itu apa nggak tahu. Pasti kalau dibawa keluar sudah sehat. Benar. Akhirnya saya nggak pernah ambil cuti di bawah olahraga, apalagi di mana. 3 jam nggak ada ambil cuti. Melahirkan, hari ini melahirkan, hari ini baru nggak masuk. Begitu. Artinya apa? Kita memang merasa senang gitu. Senang berada dengan kawan-kawan, dengan kelompok kerja kita. Ya. Jadi kita pun misalnya satu hari nggak masuk kerja, ingat kita ke kantor udah enak. Justru jangan senang kita di rumah. Ya, jadi begitu. Karena apa? Karena kita memberikan sebuah tata krama yang baik, sehingga ini menjadi bahagian dari kehidupan. Kemudian sistem nilai. Sistem nilai ini sebetulnya itu adalah prinsip-prinsip moral yang dianut. Jadi itu tadi, agama kita penuh dengan sistem nilai. Baca surat Al-Quran, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita mengabdi kepada Allah, menyembah Allah, yang kedua adalah ibu kita, orang tua kita. Saya nggak bisa bayangkan ada orang yang dia orang tuanya tergeletak atau nggak punya apa-apa, dia orang kaya tega, nggak mau membantu. Itu orang tua, bayangkan lagi orang lain. Orang tua itu nggak tergantikan. Ya, orang tua. Jadi kita ini yang masih punya orang tua, saya pikir itulah surga. Jadi lakukan yang terbaik untuk orang tua. Kalau itu bisa kita lakukan juga untuk saudara kita, untuk keluarga besar kita, untuk tetangga kita, kan luar biasa. Kan hidup kita pasti enak, rezeki kita pasti datang. Ya, nggak terbayang kita. Min haitsu la yahtasib, kata Allah. Dari apa? Dari jurusan yang tidak disangka-sangka. Jangan takut memberikan bantuan kepada orang, dan jangan berpikir dia apa nih bantuan. Bukan dia yang bantu, orang lain yang bantu. Sama dengan rezeki. Kalau kita bersedekah, bukan uang itu hilang, itulah uang sisa untuk kita. Yang lain kan jadi ampas semua, ya kan? Itulah sisa uang kita. Kita bersedekah ke masjid hari ini. Enggak usah banyak-banyak, seikhlas kita semampu. Tapi itulah harta kita yang tersisa untuk hari esok, ya. Nah, jadi ini prinsip-prinsip moral yang dia banyak sekali, ya. Kalau kita bicara itu nggak cukup waktu ya Pak. Kemudian ada hal yang ini sudah menunjukkan masuk ini moral itu karena moral itu yang konteks pemerintahan negara kita bicara langsung. Apa yang kemudian menjadi konsensus, maka ini secara moralitas menjadi pelaku. Dan artinya tidak boleh kemudian disalahkan, apalagi melakukan semacam provokator, protes dan apa segala. Kenapa? Ada hal tertentu moral itu kemudian juga bersentuhan dengan kebijakan tertentu yang kemudian kita tidak perlu tahu. Tapi di sini kemudian kita perlu memahami persoalan moral dalam hidup. Ada hal tertentu kita sepakatinya, tapi pada level-level tertentu itu tidak punya hak sebagai pelaksana untuk melakukan konkret cara berpikir. Oleh karena ini juga saya kira menjadi istilah perlu kita sepakati bersama. Yang kedua, bicara integritas. Ini bahasa yang sangat mudah, bahwa antara perbuatan dan ucapan terus imbang, dapat dengan perbuatan harus adil. Kalau orang Malaysia bilang gitu.
Artinya ketika kita mengatakan hijau lah itu jangan abu-abu atau merah, hitam. Nah dalam konteks pemerintah, birokrasi, itu kan ada semacam simbol-simbol negara yang begitu. Begitu melakukan hal penting, salah yang sederhana misalnya. Saya belum menemukan apakah kemudian aparatur itu boleh tidak pakai kaos yang sederhana. Baca acara itu diharuskan memakai kaos kan? Tapi apa yang kemudian juga kita lakukan. Artinya apa? Ini dalam ruang kapasitas ini kita masih mengalami dan prinsip moral. Ya kan prinsip yang ibu sampaikan dan mudah-mudahan di pertemuan yang kedua tidak kita lakukan lagi. Ya gitu. Saya terima kasih. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Artinya itulah yang saya ingin katakan, bahwa seharusnya kita memegang filosofi agama juga ya. Agama juga bahwa hari ini harus lebih baik dan besok lebih baik dari hari ini. Akibatnya itu, apapun yang kita terima hari ini mestinya itu menjadi perbaikan untuk diri kita. Ya, ke depan. Tapi saya ingin katakan kepribadian ini tidak semudah mengobati sakit kepala. Ya kan, kalau sakit kepala makan bodrek atau paramen. Habis itu minum paramen, habis itu tidur barang setengah jam, baru udah enak ya. Ini butuh waktu. Gak bisa besok langsung jadi insan kamil ya, seperti istilah bapak kita. Nggak mungkin. Tapi kita harus mulai. Anak-anak mahasiswa, saya selalu katakan, kamu tulis di setiap aspek apa yang menjadi kekurangan kamu, apa yang menjadi kelebihan kamu. Kamu tulis. Yang kelebihan, tugas kamu adalah mempertahankan itu. Dan kalau boleh lebih baik. Tapi kalau yang masih kurang, bikin apa rencana kamu untuk memperbaiki dan untuk langkah-langkah. Itu saya buat. Dan mereka kumpul itu. Saya cek. Saya bilang kalau materi kepribadian, mata kuliahnya 3 SKS. Ini mata kuliah ini saya bilang. Saya kalau nilai A bisa saya kasih semua. Tapi bukan itu yang saya maksud. Bisa nggak kalian berubah setelah selesai akhirnya? Jadi pada waktu itu ada satu yang anak memang nggak lulus karena banyak hal. Nilainya nggak lulus, C. Dia kebetulan anak pernah ikut apa namanya wanita kecantikan itu apa? Putri Indonesia. Ya, komplain. Saya sudah ikut Putri Indonesia, tapi saya nggak bisa datang. Justru karena dia sudah ikut Putri Indonesia, dianggap orang lain bodoh semua. Dia yang paling hebat. Ya, kalau boleh buat nilai ujian juga. Kalau saya beneran, saya akan ambil nilai ujian, kemudian respon dia sehari-hari, perilaku dia sehari-hari. Itu saya buat semua tugas-tugas yang lain juga sampai kepada aksi. Itu semua. Jadi kalau mau lihat nilai Anda, boleh datang ke saya. Tapi yang paling menarik hari ini, saya banyak ketemu mahasiswa dan ibu. Sekarang ibu baru tahu. Ternyata apa yang ibu bilang, itulah yang paling penting dalam hidup. Itu juga ada. Jadi saya alhamdulillah bisa ternyata hari ini. Ternyata jadi Bapak Ibu, inilah 5 aspek sebetulnya yang kemudian kita ujung-ujungnya saya mengatakan kita tidak mungkin menjadi manusia yang sempurna. Tapi paling tidak kita menuju kesempurnaan. Karena yang sempurna itu Allah. Nabi bisa sempurna karena beliau sudah dibedah. Yang kotor-kotor umur 4 tahun sudah dibedah. Katanya sebelum Isra Mi'raj juga dibedah sekali lagi. Itu Nabi Muhammad. Kita ini siapa? Tapi paling tidak ada niat kita. Dalam agama kita niat saja itu sudah ada pahala. Paling kalau kita bisa melakukan itu. Oke? Begitu ya? Niat dan harus berusaha. Ya? Oh iya. Ada lagi yang lain sebelum kita lanjut? Ada yang mau diskusi? Gak ada ya? Gak apa-apa, nanti sambil jalan.
Pokoknya pakaiannya udah hebat, dan rapi udah semua, tapi perilaku nggak berubah. Itu sawi mau mesin, ya kan? Itu cocoknya jadi biasa di ruang kami gitu ya. Jadi harus semuanya. Jadi secara penampilan, kemudian kesehatan kita juga harus kita kita perhatikan, intelektual dan kemampuan berbicara, kemudian sosial, emosional dan seterusnya. Inilah satu persatu. Ya, Saya sedikit akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi semua kita sudah mendengar masalah kepribadian, etika keadaan dan semuanya itu terangkum materi yang kedua tadi. Mungkin di DKPP ini kalau masalah etika itu saya rasa bukan sempurna tapi sangat baik. Kemudian kesopanan, karena itu memang selalu kita dengarkan, kita sebagai proyek di pertama ini. Yang lagi mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin belum melakukan. Namun demikian, mungkin saya sangat tertarik tadi malam saya dengar banyak ibu mengatakan, apabila kita melihat seseorang yang salah, kemudian dia mencaci makikan kita, maka kita tidak meminta kepada Allah supaya didukung yang mencaci makikan kita, tapi kita meminta kepada Allah, ya Allah, sadarkanlah dia. Semoga dia itu akan sadar. Mungkin seperti Pak Sari katakan tadi, yang belum sempurna, baik pakaian, baju, semuanya itu, mungkin sama-sama kita yang ada di sini meminta kepada Allah itu supaya terbuka hatinya, supaya dia bisa sempurna. Jadi ini sangat-sangat luar biasa yang mari tunggu dan jam 11 dan seperti itu. Mungkin teman-teman kita ini kita sama-sama. Dan untuk pelayanan di DKPP memang sudah cukup saya rasa. Yang sebagaimana kita sampaikan dahulu bahwa pelayanan prima sudah baik, itu ada 3S cukup baik. Namun mungkin sebagian tadi kita sepenggal yang nantinya mungkin materi ibu tadi itu langsung ada joskan itu etika mungkin bisa ulas lebih jauh lagi supaya kita bagaimana etika kerja yang baik itu mungkin baik. Kita lanjut. Tapi sebelumnya saya mau masuk dulu ke konsep diri. Nah ini sedikit lebih motivasi. Kalau tadi kan teorinya tadi ya, teori meskipun teori itu bisa diaplikasi. Tapi ini konsep ini lebih kepada memotivasi, ya. Apa itu konsep diri? Konsep diri itu adalah pandangan dan perasaan seseorang tentang dirinya. Ya, bagaimana perasaan kita, pandangan kita terhadap diri kita, baik secara fisik, ya, maupun secara psikologis atau sosial. Nah, jadi kalau kita katakan, ya, misalnya, kalau kita menganggap bahwa diri kita paling cantik, berarti kita puas dengan diri. Ya, berarti kita cantik, kita merasa diri kita cantik. Seharusnya semua itu menjadi cantik, perilaku kita juga harus cantik, kan begitu ya. Jadi apa yang kita pikirkan pada diri? Secara psikologis, saya ini orang kuat. Saya orang kuat. Saya bisa mengendalikan diri. Saya tidak gampang putus asa dan sebagainya. Kemudian secara sosial saya adalah orang yang suka berkelompok, suka berkawan, suka berinteraksi. Jadi bagaimana pandangan kita terhadap diri kita? Itu konsepnya. Nah, Anita Taylor dia bilang begini. Konsep diri itu adalah apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda rasakan tentang diri Anda. Kalau tadi saya katakan saya ini cantik, ya kan? Atau jangan, saya ini pintar, atau saya ini bodoh, gitu ya. Lalu kita bilang saya malu karena saya bodoh. Saya malu karena saya bodoh. Itu adalah
komponen afektifnya apa? Harga diri atau self esteem. Oleh karena itu jangan bodoh. Itu self esteemnya. Jangan bodoh, harus pintar. Oleh karena itu rajin belajar. Apa yang ada pokoknya pelajari. Ini motivasi, ya ini menjadi motivasi. Nah, supaya memudahkan saya ingin ini yang mempengaruhi konsep diri. Apa yang mempengaruhi? Pertama adalah orang lain. Bagaimana orang lain menilai kita akan membentuk citra diri. Saya ingin contohkan ini ada buku Rahmat. Dalam diri Rahmat. Itu dia bilang, dia cerita begini. Wah, dia dapat beasiswa Fulbright di Amerika, di Harvard University. Di Indonesia dia biasa-biasa saja, ya biasa-biasa saja. Ini cerita dia, ini cerita personal dia. Saya enggak keyakinannya, mungkin masih ada lagi ya. Tapi ini cerita konsep diri. Di Indonesia dia biasa-biasa saja, tetapi di Amerika karena dia dapat Fulbright beasiswa, itu yang dapat di sana itu orang-orang hebat, orang-orang pinter gitu ya. Dan dia dari Indonesia bisa sekolah Harvard di sana, dapat beasiswa. Akhirnya dia di dalam selalu diagung-agungkan. Ini mahasiswa dari Indonesia Fulbright student. Jadi akhirnya dia merasa diri besar, seolah akhirnya dia merasa diri dia harus pinter dan merasa bekerja keras selalu untuk setiap masalah. Nah ini karena orang lain lalu dia membentuk dirinya, itu saya pintar. Ya. Yang kedua adalah kelompok rujukan. Tadi Pak Azhar bilang PKPP ini sudah lumayan. Ini image. Ini udah jadi labeling, ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang belum pas, belum baik, ya, belum lumayan, harus mana? Artinya apa? Harus jaga image itu, bahwa BKPP karyawannya udah bagus, dari segi pelayanan juga udah bagus, integritas sudah bagus, ya kan semuanya sudah harus bagus. Nah ini kelompok itu kan siapa? Orang BKPP. Oh, BKPP mau dilawan, kan gitu ya? Nggak bisa dilawan BKPP. Beda dengan yang lain kan gitu. Jadi ini kelompok rujukan. Ini akan membentuk citra diri. Ya, jadi di mana-mana harus ingat saya orang BKPP. Saya harus melakukan. Oke? Tambah lagi nih, you don't think what you are what you think. Nggak usah pikir kita ini apa, kita ini jadi apa nih, ya? You are what you think. Anda apa yang Anda pikir. Kalau Anda memikirkan diri Anda orang bodoh, jadilah bodoh. Tapi kalau berpikir saya ini bisa, insya Allah akan bisa. Insya Allah bisa. Jadi jangan mikir waktu dikasih sebuah proyek untuk dikerjakan, ada background, anjir doanya, atau disuruh jadi MC lah, background. Atau Pak Arif disuruh ceramah, Pak Arif cukup banyak banget, nggak boleh tolak lagi Pak Arif. Kesempatan pada waktunya jadi penceramah umum. Kalau udah terbiasa ya, you are what you think. Saya mau jadi bapak yang baik, baik apa? Ya, untuk anak-anak kita. Pokoknya mengurus anak sebaik-baiknya, karena itu waktu nggak bisa kembali. Kalau dia udah besar nanti nggak bisa lagi kita bentuk. Jadi ini luar biasa. Setiap ada pekerjaan apapun rumitnya kemarin ada iya Pak kemarin. Ya PNS itu ya. Ya, sulit. Kalau udah dikerjakan nggak sulit. Ya, ikuti step. Ya kan, ikuti step by step. Jadi di apa namanya di dosen dulu paling sering saya
Beda dengan di sini mungkin asal udah waktunya 2 tahun, kalau punya eselon bisa saya langsung ya di jabatan itu. Kalau di dosen 2 tahun itu nggak ada pangkat. Tapi kalau nggak diurus, nggak naik sampai kenapa nggak 25 tahun, nggak ada. Dan kalaupun diurus itu harus ada syarat, ada bagi 3 nih, ada pendidikan pengajaran, ada pengabdian masyarakat, ada penelitian atau tulis buku. Kalau itu 3-3-nya nggak ada, kalau ada 2 ulah aku istilahnya ya, hukumnya udah ulah 2 aja udah cukup. Tapi kalau 1 lagi nggak ada nggak bisa. Itu kawan-kawan banyak yang begitu. Ya. Tapi kalau yang mau 2 tahun sekali naik, jadi cepat sekali. Maka sekarang alhamdulillah banyak orang yang profesor. Udah ya, asal dia udah S3, gampang ya. Oke, jadi seseorang usaha hidup sesuai dengan label yang dia letakkan. Nah, karena itu jangan letakkan label jelek. Maka anak-anak jangan bilang bodoh kali kamu. Jangan, untuk anak-anak jangan bilang bodoh. Nakal kali kamu. Dulu ayah-ayah kita kan masuk kita tetap bangai. Subhanallah, dan harus pintar anak-anak, gitu ya. Pintar anak-anak, hebat. Dia harus. Karena kalau terus-menerus bilang dia nakal atau dia bodoh, jadilah dia. Karena dia konsep diri tadi juga oleh orang lain. Ya kan, artinya di luar diri kita, ibunya boleh, ayahnya boleh. Jadi orang di luarnya itu harus memberikan semangat. Oke, kita lanjut ya. Waktu kita tinggal mulai break ya. Oke, sampai break. Ayo bawa aja ke sini. Belum ada apa-apa. Silakan. Sambil boleh silakan ambil aja dulu. Kita duduk di sini. Ambil aja. Sama mak di kampung.